Salam miracle. Saudaraku, Yesus adalah miracle, mujizat. Bersama Yesus pasti kita terima dan jadi alat mujizatnya. Dalam kesempatan ini, pemirsa program Miracle, kita akan menggali lebih dalam satu episode yang kita ambil judulnya bersama-sama adalah Kuasa Nama Yesus. William Shakespeare berkata, apalah arti sebuah nama? Contohnya, bunga mawar saya ganti dengan nama bunga becak. Wanginya sama aja, warnanya juga nggak berubah. Jadi sebenarnya sama aja nama, nggak ada arti apa-apa. Tapi dengar saudara, itu tidak berlaku untuk semua negara, tempat, dan kondisi. Bagi kultur kita, budaya kita, nama itu adalah sebuah identitas. Nama sebuah penanda, nama sebuah doa, tepatnya nama adalah sebuah harapan. Pasangan muda yang baru mengandung anaknya, tentu si istri dan si suaminya berdoa. Nanti anaknya akan punya nama siapa? Tidak tentu sembarangan. Karena nama anaknya itu mengandung harapan. Contoh, nama saya, kata orang tua saya, nama saya aslinya Hardono. Har itu katanya lebih, Dono itu dana. Jadi supaya dananya lebih. Tapi setelah saya dibaptis, saya tambah Timotius, artinya yang dikasih Allah. Dana lebih dan dikasih Allah. Sama, mantap main. Nah, Timotai itu bahasa Mandarinnya saya, jadi oke saja. Tapi saya beritahu sama Anda, nama itu harapan, nama itu doa, nama itu identitas. Sewaktu Petrus dan Yohanes mau beribadah seperti biasa, di depan pintu Bait Allah namanya Gerbang Indah. Memang namanya Gerbang Indah, tapi di situ ada orang yang lumpuh bertahun-tahun, yang pekerjaannya hanya meminta belas kasihan untuk orang memberikan uang atau apa saja yang mungkin bisa menolong dia. Saat Petrus dan Yohanes mau naik Gerbang Indah ini untuk ke Bait Suci, mereka sedang menengadahkan tangan orang pengemis ini. Tentu Petrus saya sama Yohanes, kamu punya uang enggak? Enggak, kata Yohanes. Maka Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Maka Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Demi nama yang ada padaku, yaitu nama Yesus, bangun dan berjalanlah. Saudaraku, kalau saya pakai nama yang lain misalnya, demi nama Bejo, nggak akan berubah apapun. Demi nama mungkin Beng Beng atau Bung Bung, nggak ada ngefek. Tapi waktu saya mendoakan orang dalam kasus yang sama seperti Petrus, demi nama Yesus, Yesua, maka dengar baik-baik, nama itu nama yang menyelamatkan. Yesus adalah nama Sang Juru Selamat. Yesus adalah nama penebus dosa kita. Saudara mengikuti pujian mujizat, khotbah mujizat, firman mujizat, sehingga engkau memiliki kuasa nama Yesus secara dahsyat. Baik untuk kehidupanmu pribadi, kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, bahkan pelayananmu, bahkan untuk kehidupanmu di masyarakat. Sehingga engkau memiliki sebuah nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan yang pasti. Katakan haleluya. Saya akan sharing tentang kuasa nama Yesus. Katakan nama Yesus. Saya tanya, kalau saya tiba-tiba datang ke sini dengan membawa nama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Saya bawa ke sini, dia Presiden Republik Indonesia. Suasana ibadah di sini berbeda nggak? Beda, karena ada siapa? SBY. Atau nggak saya SBY, saya bawa Gubernur Jokowi. Beda nggak suasananya? Ya, Jokowi sama Jokowi beda lagi. You understand? Tapi gubernur bisa diganti, presiden bisa diganti. Tuhan Yesus tidak tergantikan. Tepuk tangannya dahsyat. Hari ini saya tidak datang membawa nama presiden, nama gubernur, nama wali kota, RT pun tidak.
tapi saya membawa nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan yes. Kisah Rasul pasal 3 adalah demonstrasi nama Yesus yang pertama kali. Seperti kita tahu, Kisah Rasul pasal 1, Yesus naik ke surga. Waktu Yesus naik, pikirnya murid-murid semuanya naik. Ternyata Yesus berkata, aku tidak membiarkan kamu sendiri. Aku akan mengirim Roh Kudusku. Sehingga dengan Roh Kudusku itu kau terima kuasa. Salah satu kuasanya adalah kuasa nama Yesus. Katakan yes. Kisah Rasul 2, murid-murid nunggu berdoa di loteng Yerusalem 10 hari 10 malam. Setelah itu mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Dan mereka menjadi murid yang berbeda. Petrus tadinya menyangkal 3 kali, Petrus yang sama tidak takut mati. Katakan, tidak takut mati. Thomas yang tadinya tidak percaya Tuhan sudah bangkit, Thomas menjadi percaya. Pencurahan Roh Kudus membuat mereka menjadi berbeda. Satu saat Petrus dan Yohanes ke bait Allah, Serambi Salomo. Di tangga menuju bait Allah ada orang lumpuh. Biasa orang lumpuh ini adalah pengemis, dia minta yang namanya sumbangan, belas kasihan. Lalu Petrus tanya sama Yohanes, kamu bawa uang? Enggak. Perak? Enggak. Emas? Enggak. Tapi mereka enggak syok. Mereka ngomong gini kepada pengemis itu, emas dan perak, uang, enggak ada padaku. Tapi yang ada padaku, demi nama Yesus, jalan. Diangkat, jalan. Kok enggak tepuk tangan? Cukup dengan nama Yesus. Katakan, nama Yesus. Lihat penginjil-penginjil yang hebat, mau di TV, mau di lapangan, dia doakannya pakai? Enggak pernah, in the name of Reinhard Bonnke, in the name of Maurice Cerullo, Benny Hinn, atau Benny yang lain. Mereka berkata, in the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Karena nama Yesus, nama yang berkuasa. Kenapa dia in the name of Jesus? Karena dia orang Inggris. Dan dia bahasa Inggris. Kalau dia orang Klaten, yang jenenge Gusti Yesus. Waras. Pas namanya dia waras. Amin, Ras. Dan nama Yesus itu tidak berubah sampai hari ini. Katakan yes. Tuhan Yesus tidak berubah. Tepuk tangan. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah. Mujizatnya tidak berubah. Tidak berubah. Mujizatnya tidak berubah. Tak berubah. Ibrani 13:8 berkata begini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Namanya nggak pernah berubah. Kuasanya nggak pernah berubah. Yang suka berubah itu bukan nama Yesus dan Tuhan Yesus. Yang suka berubah itu pendetanya. Tuhan Yesus atau pendeta yang berubah? Pendeta. Ampuni para pendeta itu. Yang suka berubah itu bukan Tuhan Yesus tapi jemaat, betul? Yang berubah Yesus atau jemaat? Sama dengan pendetanya. Suka berubah. Katakan nama Yesus. Petrus dan Yohanes cukup dengan nama itu lumpuh berjalan. Tuli mendengar. Buta melihat. Mati hidup. Sangat murah. Praktis, ekonomis. In the name of Jesus. Tapi banyak Kristen sekarang. Ngaku Kristen tapi keseretan. Tidak menggunakan kuasa nama Yesus. Mari kita lihat kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 3. Ayat yang ke-12. Petrus berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah ini kami orang hebat,
berjalan dengan kuasa atau kesalahan kami sendiri. Petrus tidak menghendaki kemuliaan atas mujizat yang baru saja terjadi, dan ia berkata kepada mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, katakan yes, Allah Yakub. Kenapa? Telah memuliakan hambanya, yaitu ayat 13, Yesus. Katakan Yesus. Ayat 13 kita baca sama-sama, ayat 13. 2, 3. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memuliakan hambanya, yaitu Petrus, bukan? Siapa? Apakah Petrus hebat? Tidak. Yohanes hebat? Tidak. Saya pun di sini nggak ada apa-apanya. Nama saya salah disebut, saya nggak tersinggung. Nama saya kan Hardono, orang panggil Har boleh. No boleh, Dono boleh. Karena saya Keki dipanggil Dono melulu, saya ganti tambahi baptis Timotius Hardono. Ditanya, namamu siapa? Timotius. Saya tidak sebut Hardono lagi, takut dipanggil Dono. Beda dong. Urapannya kan beda. You understand? Tapi orang juga salah saya panggil. Timotius dipanggil apa? Timot. Pak Timot. Astaga, enggak apa-apa. Saya enggak tersinggung. Ada orang dipanggil namanya udah bener, gelarnya salah. Enggak maju. Ulangi. Gelarnya, oh, Profesor Doktor Kabulator Bocor. Kenapa sih membanggakan namamu? Yohanes Pembaptis berkata, biarlah nama kita makin berkurang-kurang. Nama Yesus makin tambah dimuliakan. Katakan, namaku nggak ada apa-apanya. Nama Yesus besar kuasanya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang. Yes, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lebih cepat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan yes. Petrus tidak bilang gini, baru tahu. Kita kan memang hebat. Enggak. Saya enggak pernah orang sembuh. Nanti kita akan doa kesembuhan, katakan yes. Terus saya tanya selalu begini, siapa yang sembuhkan? Bapak, salah. Saya paling takut, kenapa? Kalau nggak sembuh saya ikut tanggung jawab nanti. Saya punya program radio pertama, saya namakan Yesus Penyembuh. Kenapa? Kalau nggak sembuh, saya nggak ikut tanggung jawab. Kalau sembuh, saya nggak boleh bangga. Karena siapa penyembuhnya? Kuasa nama Yesus sangat dahsyat. Saya sangat percaya Anda yang sakit, jangan pulang sakit. Nama itu kuasanya dahsyat. Kau harus sembuh. Katakan haleluya. Yang kekurangan siap diberkati. Katakan yes. Yang tidak ada pengharapan, miliki pengharapan. Yang tidak ada kepastian, miliki kepastian. Waktu mereka kagum, terheran-heran akan Petrus dan Yohanes, buru-buru Yesus, Petrus ngomong gini, stop. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Yesus yang kamu serahkan kepada Pilatus, yang disiksa, mati dikubur, tapi dia hari ketiga bangkit. Katakan haleluya. Petrus menyatakan dengan jelas
Bagaimana orang itu disembuhkan melalui nama Yesus. Coba kita baca ayat yang ke-10, sangat jelas. Kisah Rasul 3 ayat 10. Mari kita baca. Mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ayat 11. Kurang keras sama-sama. 2, 3. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Anda perlu tahu mereka mengelilingi berkumpul seolah-olah Petrus hebat. Terus kata, Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak, Yakub, memuliakan hambanya, nama Yesus. Jelas dikatakan di sini, Petrus menyatakan cepat-cepat, nama Yesus. Katakan haleluya. Kalau Anda lihat di kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima, hendaklah hidup kita bersama menaruh pikiran. Ikutan saya, pikiran, perasaan, seperti Kristus. Kristus itu, maaf Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya, kenosis. Menghambakan diri menjadi manusia. Sebagai manusia dia taat mati di kayu salib. Dia berkata, Bapa kalau boleh, lalukan cawan ini. Mbok enggak usah mati di salib Tuhan, berat. Disetir musik, selesai, cepat. Ditembak, dor, selesai. Atau minum racun kimia, selesai. Ini disalib. Dicemeti 39 kali, dimahkotain duri, pikul salib. Yesus sebagai sebenarnya Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Dia taat sampai mati di kayu salib. Tapi dengar baik-baik, dia enggak lama dimati. Dia enggak lama dikubur. Hanya berapa? Bilang kiri kanan, enggak lama. Bilang enggak lama. Hari ketiga bangkit. Siapa tahu hari ini sudah hari kedua, tinggal besok hari ketiga. Tepuk tangan yang dahsyat. Pak, sudah ditolak oleh rumah sakit, enggak masalah. Rumah sakit boleh menolak, dokter boleh menolak, nama Yesus enggak pernah nolak. Katakan haleluya. Karena itu Anda jangan kaget di ayat berikutnya Filipi pasal 2. Supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Coba kita baca ayat yang ke-9, Filipi 2. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi Yesus itu namanya bukan sembarang nama. Karena itu jangan kaget, di Kisah Rasul pasal berikutnya, Petrus dilarang khotbah pakai nama Yesus. Aneh, kamu bangun gereja boleh, kamu pelayanan boleh, tapi jangan khotbah pakai nama Yesus. Lah, pakai nama siapa? Saya juga pernah, saudara, disuruh khotbah di Sidoarjo. Di KKR anak muda pakai kafe, bagus, menjangkau anak-anak SMA di Sidoarjo. Terus begitu saya datang mereka bilang, Pak boleh minta tolong. Apa saya bilang? Saya pikir khotbah yang semangat kek, ada tantangan kek, enggak. Boleh enggak Bapak khotbahnya jangan sebut nama Yesus. Saya mundur, maksudmu? Ya yang datang ini dari berbagai macam kalangan, nanti kalau Pak sebut nama Yesus, mereka jadi enggak enak. Lalu acara kita jadi gagal. Terus saya bilang gini, maaf berarti kamu salah pembicara hari ini. Saya hanya bicara nama Yesus. Kalau kamu pakai nama yang lain, ya panggillah yang lain. Oh maaf Pak, gitu aja Bapak, kok jadi nggak enak? Bukan nggak enak. Coba, F. Saya nggak boleh pakai nama Yesus, saya nyanyi. Bangkit, serukan nama, kan Yesus nggak boleh. Maju, nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, terus kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya, nama kalau
Lah saya jadi hamba Tuhan, bilang kiri kanan, jangan Ada beberapa orang Kristen baru bertobat, kalau doa di restoran takut. Maka dia pura-pura sendoknya dijatuhkan, kelinting. Dia doa dalam nama Yesus, terima kasih. Kejeduk-jeduk. Kata malaikat, kenapa takut? Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kita memanggil nama Tuhan kita. Nama Tuhan kita penuh kuasa, namanya Tuhan. Jangan cuma Yesus doang. Di Brasil banyak pemain bola namanya Yesus. You understand? Katakan namanya Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus, nama yang dahsyat. Katakan yes. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus. Akhirnya saya damai sama panitia di Sidoarjo itu. Saya nggak sebut nama Yesus pertamanya, tapi terakhir saya bilang, yang tadi saya bilang dia di atas itu Yesus. Selesai. Saya khotbah, saya tantang, saya pulang. Selesai. Saya nggak bersalah terhadap surga dan bumi. Katakan haleluya. Anda jangan takut, cuma harus berhikmat. Jangan sebut-sebut nama Yesus di tempat ibadah orang lain. Keras-keras pakai speaker lagi, nggak usah. Kita harus bijak. Itu kan untuk pribadi, katakan haleluya. Saya tantang Anda, nama ini besar kuasanya. Coba kita baca, Filipi pasal 2 tadi, ayat 10. Filipi 2 ayat ke-10. Kita akan baca bersama. Supaya dalam nama Yesus. Dalam nama siapa? Nama ini ada kuasanya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada bahkan di bawah bumi. Ayat 12, 11. 2, 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah bagi kemuliaan. Jadi kalau kita berdoa pakai nama siapa? Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, deng, 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 deng. Terakhir, dalam nama Yesus. Coba, dalam nama Pak RT, siapa itu? Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Siapa yang siap menerima kuasa nama Yesus? Buka tangan saudara. Katakan saya terima nama kuasa itu. Tepuk tangannya dahsyat. Katakan haleluya. Jadi orang lumpuh yang jalan itu sembuhnya oleh karena iman Petrus, kesalehan Petrus, atau karena nama Yesus? Anda jangan kagum sama orang yang kelihatannya hebat. Sebenarnya enggak hebat. Karena sembuhnya itu karena nama Yesus. Coba pakai nama yang lain. Enggak sembuh. Jadi Anda yang maaf biasa-biasa. Enggak pinter-pinter banget. Agak bego-bego sedikit. Maaf loh. Tapi kalau kau pakai nama Yesus, besar kuasanya. Tepuk tangannya dahsyat. Karena itu Anda jangan kaget, di Kisah Rasul pasal 5, kita akan lihat Kisah Rasul pasal 5, dikatakan pasal yang keempat ayat 29, Petrus dilarang khotbah dengan menyebutkan nama aneh. Enggak boleh khotbah menyebut nama Yesus. Persis seperti yang saya alami. Tapi Petrus ngomong gini, sekarang pikirkan sendiri. Apakah aku lebih baik taat kepada kamu dan aku menyangkal 3 kali dengan nama itu, atau aku ikut Yesus? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan
firman-Mu. Terus. Ayat 30. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Adakanlah tanda-tanda dan mujizat. Bahkan waktu Petrus di penjara nggak takut. Bilang nggak takut. Penjaranya terbuka. Tepuk tangan untuk penjara yang terbuka. Karena nama Yesus. Katakan haleluya. Nah, sekarang bagaimana supaya saya dan saudara boleh memiliki, ikuti saya, memiliki kuasa nama Yesus. Katakan, memiliki kuasa nama Yesus. Katakan yes. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, 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 Yesus bangkit dan hidup. Katakan yes. Supaya Anda dan saya memiliki, katakan, ada 4 langkah. Ikutin saya, 4 langkah untuk memiliki kuasa nama Yesus. Maaf, nggak semua orang bisa memiliki. Ada Elimas bilang begini, berikan kepadaku, akan kubayar. Dasar dukun. Dukun itu kan menyembuhkan pakai bayar. Karena itu saya tidak percaya kalau orang ngemis jalan, kasih nanti tak doakan. Tidak usahlah, kamu doa sendiri aja buat Tuhanmu. Iya toh? Dan ingat, kalau ada yang sembuh atau kita menyembuhkan, nggak boleh ada yang bayar. Saya melarang keras kalau ada murid Miracle School yang orang di rumah sakit, nggak pulang-pulang. Nunggu amplop. Wow. Saya akan baptis ulang dia nanti. Pakai oli bekas. Enggak boleh, katakan yes. Saya tantang Anda, dengar. Supaya kita menerima, ada syaratnya. Katakan haleluya. Katakan nama Yesus. Besar kuasanya. Setiap lutut bertelut, setiap mengaku, meninggikan nama Yesus. Katakan yes. Katakan nama Yesus. Mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, memuliakan, segala-galanya. Tepuk tangan buat nama Yesus yang dahsyat. Kita akan mulai yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi yang pertama Anda dan saya harus bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Di Yohanes 3:16 berkata begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan mengasihi siapa? Dunia, semua dikasih. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Oh, ini mayoritas anak Tuhan, hujan. Mayoritas anak hantu, tidak hujan, tidak ada. Mau anak siapapun, matahari diberikan, hujan terik panas diberikan. Katakan yes. Allah mengasihi seluruh dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tapi dengar, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi dengar, supaya setiap orang yang percaya. Enggak sembarangan. Tapi yang pertama adalah yang bertobat. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Katakan sama saya, bertobat. Bilang, bertobat. Dan menjadikan Yesus juru selamat. Maaf, biar namamu berbau Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kok belum secara pribadi berkata, Bapa, aku orang berdosa. Dosaku banyak sekali. Dan aku mau bertobat.
dan aku mau menerima engkau sebagai juru selamat. Katakan juru selamat. Anda harus bertobat, ini penting. Kalau enggak bertobat, gawat. Anda jangan bukan tobat, tapi banyak orang sekarang ini bukan tobat, tapi tomat. Tobat, kumat, pas kiamat, tamatlah. Dan namanya dia mat. Halo mat, bilang enggak ada. Katakan yes. Jadi langkah pertama untuk Anda menerima kuasa nama Yesus, tobat. Tobat itu bahasa Yunani adalah metanoia. Tadi kita menuju dosa, tobat. 180 derajat. Katakan yes. Sehingga kita bukan lagi kudis, tapi kudus. Dan kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Katakan haleluya. Yang mau tobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, angkat tangan. Tinggi. Khotbah berhasil. Selesai. Yang enggak mau, saya akan doakan. Katakan haleluya. Kita kembali ke Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya, tobat dan terima Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang itu tobatnya bukan 180 derajat. Jadi dosa, tobat. Saya kesan enggak? Tobat, kumat. Lalu kiamat. Lalu tamat, namanya bagus, khotbah berhasil. Halo mat. Bilang enggak ada. Jangan ada. Halo mat. Good. Saya beritahu sama Anda, nomor 1, terima dia. Maaf, Yesus itu tamu yang aku. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yesus tidak pernah tidak mengetuk. Kalau setan tuh pencuri, dia nerobos. Enggak ada pencuri itu ketok pintu. Permisi, saya pencuri, boleh bukakan pintu? Terus dia bilang, boleh masuk, sebelum mencuri tanda tangan dulu. Nah, enggak ada. Katakan, tobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, tetapi orang-orang yang menerimanya, tobat dan terima dia, diberi kuasa supaya jadi anak. Yaitu mereka yang percaya. Yang kedua bukan hanya tobat dan terima, tapi percaya. Katakan percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, ini kasetnya dipercepat. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Pegang Alkitabnya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya itu artinya dengerin, nggak takut. Kalau kau percaya tapi masih takut, itu namanya setengah percaya. Halo? Katakan saya percaya. Percaya bahasa lainnya adalah beriman. Katakan beriman. Percaya atau iman dalam Ibrani 11 ayat 1 bunyinya begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu kita harapkan. Katakan dasar. Dan bukti, bilang bukti. Saya tanya, dasar ini kalau enggak ada bahaya. Contoh, ibu-ibu biasanya kan, atau pemudi-pemudi, gadis-gadis suka beli bakso kan, biasanya gak rewel, tanpa saus, tanpa sambal, tanpa bihun, enggak pernah, Pak, tanpa mangkok, mau pakai begini, karena mangkoknya adalah dasar. Jadi kenapa kok enggak sembuh-sembuh, kok enggak punya dasar? Lihat Abraham, sekalipun tidak punya dasar untuk berharap, tapi dia percaya. Jadi kalau saya ketemu orang sakit, saya percaya aja bisa sembuh. Kemarin lucu banget, saya khotbah,
Ada satu ibu punya penyakit sepele, tangannya enggak bisa ditekuk. Kalau ditekuk begini, ting, enggak bisa balik-balik. Harus berjuang. Baru. Dia bilang, sembuh. Dek, sembuh. Oh, dia gitu, sembuh, senang banget. Cuma begini aja keren kan, saudara? You understand? Nama Yesus dahsyat. Ada benjolan di kaki, disembuhkan. Ada miom, ada kista, tumor, kanker, enggak peduli. Asal engkau katakan tobat dan terima Yesus sebagai juru selamat. Kedua katakan percaya. Jangan bilang gini, sebelum ku cocokkan tanganku ke bekas lubang kaku, terlalu ngeyelisasi. Itu Thomas itu. Setelah itu Yesus, apakah Yesus marah? Enggak. Sini Thomas, silahkan. Thomas berlutut, ya Tuhan Allahku, aku percaya. Kata Yesus, engkau percaya karena melihat. Berbahagialah engkau yang tidak melihat. Yang mau percaya lambaikan tangan. Khotbah berhasil, tepuk tangan. Sudah dua untuk Anda memiliki kuasa nama Yesus. Tobat, terima Yesus, ketika engkau percaya. Katakan haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Aku percaya kau turun tangan. Aku percaya, aku percaya. Memulihkanku. Yes. Yes. Amin. Kau turun tangan, kau turun tangan, memberkatiku. Tepuk tangan yang dahsyat. Untuk Anda memiliki kuasa nama Yesus, nomor satu, kau bertobat dan terima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, hatimu katakan percaya. Yang ketiga, 1 Petrus 1:15 berkata begini, hendaklah kamu holy, 1 Petrus 1 ayat 15, hendaklah kamu kudus, karena Allah itu Allah yang kudus. Baca sama saya, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi holy, kados, di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah. Saudara, kita itu kadang seperti saluran pipa. Kuasa nama Yesus itu lewat pipa, zeng. Tapi saya maaf, kalau saluran itu dialiri oleh susu, tapi tiba-tiba di pipanya itu ada air toba sedikit. Susunya murni enggak? Susu sebelanga rusak oleh setitik nila. Saya tantang Anda, kau sudah tobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Kau udah percaya, ketiga, dengerin baik-baik. Ikut tangan saya, hidup kudus. Saya bertanya, jemaat di sini bisa nggak dibohongi? Nggak kudus terus khotbah kudus? Nggak bisa. Terasa, saudara. Saya nggak bilang saya sudah hebat. Saya sedang belajar juga untuk lebih kudus. Katakan yes. Kadang orang maaf, badannya ada sini, pikirannya jalan-jalan. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, Bandung, Surabaya, jalan-jalan. Ditanya khotbahnya apa? Itulah masalahnya. Saya nggak nyambung. Itu namanya tulalit. Nggak ada sinyal. Tak lihat sinyal Anda kuat. Katakan kudus.
Saya tantang, engkau bukan hanya tobat terima Yesus sebagai juru selamat, kau percaya, hendaklah engkau kudus. Masih ingat anak-anak Skewa? Waktu Paulus usir setan. Setannya tanya, siapa kamu? Paulus, hamba Yesus. Anak-anak Skewa yang tidak hidup kudus, ikut-ikutan pakai nama Yesus. Dirobek-robek bajunya, lari dengan telanjang, dipermalukan. Waduh Pak, gawat juga dong. Enggak apa-apa. Jadi kalau kamu belum kudus-kudus banget, ya udahlah, jangan ambil pelayanan yang terlalu berat. Ya jadi asar masih boleh, ya toh. Angkat-angkat masih boleh, tumbang tangan jangan dulu. Katakan yes. Nanti ngusir setan, tambah dia yang terusir. Setannya bilang, sesama teman jangan saling mengusir. Tapi kalau hidup kudus, dia bilang, sesama teman, enggak, aku bukan temanmu. Aku hamba Kristus, demi nama Yesus. Enggak mau atau tidak itu bukan masalahmu. Demi nama Yesus keluar. Jangan diajak terlalu panjang dan lebar. Enggak mau ya udah. Dah, ngawur. Enggak mau atau mau, keluar in the name of Jesus. Sebab setannya dari Inggris. Katakan haleluya. Untuk hidup kudus kelihatannya susah. Enggak, saudara. Lebih gampang kudus daripada kudis. Coba saya tanya, bapak-bapak yang udah menikah, bapak angkat tangan, yang udah menikah. Saya tanya bapak-bapak, lebih enak nggodain istri sendiri atau nggodain istri orang? Lebih enak menculik istri orang ke hotel, diajak tidur 2 malam, atau istri orang lain? Lebih enak mana? Tampu bolon ya? Bapak tampu bolon kan? Oh iya, saya purba Pak. Pura-pura Batak. Saya kalau di Medan, saya kira orang Batak, Pak. Apalagi saya nyanyi, cantik kali kau Tuhan. Apa dari Siantar? Siantar? Oh, Siantar men. Tahu di Siantar tuh kampung banget, komputer nggak ada. Yang ada komputer. Betul enggak? Nggak ada komputer kan? Saya ketemu orang Batak di Kutai. Anu Pak, habis saya beli komputer, saya beli receiver. Receiver. Halo. Jadi lebih enak menculik istri orang atau istri sendiri? Istri sendiri. Sah, bersih. Istri orang belum tentu bersih. Apalagi ayam kampung. Makan apa aja tuh ayam di kampung. Jadi bapak-bapak lebih enak hidup kudus. Yang muda-muda dengar, boleh pacaran, pacaranlah yang kudus. Jangan digelap-gelap, tepi jurang, pinggir sungai. Masuk jurang. Bilang sama cowokmu, kita ke tempat yang gelap biar romantis. Bilang, no. Ini kambing, bukan anak Tuhan. Katakan yes. Kalau pacaran di tempat yang terang, sebelum pacaran doa dulu, Bapak. Kami mau pacaran. Pacaran yang kudus dimulai. Masa pacaran, boleh nggak pegang kukunya? Pertama kukunya, bagus ya kukunya ya. Kalau jarinya, bagus juga. Ditekuk-tekuk setengah jam, sampai mau hancur tuh jari. Tangannya, aduh, itu pun udah deg-degan itu dan dengar enggak pernah puas. Bilang no, bilang yang pegang-pegang, jangan pegang dulu, urus SIM dulu, surat izin menikah. Surat izin memegang-megang, katakan yes. Katakan haleluya. Katakan yes. Boleh enggak pacar masuk ke kamar? Enggak, kan lampu pacarnya lagi mati. Enggak boleh. Lebih aman panggil petugas PLN daripada pacar yang perbaiki lampu mati. Sebab kalau pacar perbaiki lampu mati, dari mati jadi hidup, mati lagi, lalu mati-matian. Oh Tuhan ampuni. Dan Indonesia ini sudah ngeri, saudara. Semua nggak ada kudusnya. Semua kudis.
Korupsi di mana-mana. Semua dikorupsi. Impor bawang dikorupsi. Impor sapi dikorupsi. Bahkan maaf, pengadaan kitab suci dikorupsi. Sampai setan pun minder sama koruptor Indonesia ini. Wah gawat nih, jangan-jangan nanti administrasi setan dikorupsi juga nih. Setan di Indonesia minder. Tapi kita berdoa Indonesia akan menjadi lebih baik. Karena kita mau hidup kudus. Yang mau hidup kudus angkat tangan. Khotbah berhasil. Katakan haleluya. Yang keempat. Katakan 4 langkah utama. Memiliki kuasa nama Yesus. Katakan bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, percaya. Katakan percaya. Ketiga, hidup. Udah tobat terima Yesus, sudah percaya, sudah hidup kudus, tapi kok belum dahsyat ya? Yang keempat ini yang kadang kita lupa. Kita harus bertindak dan melangkah. Ikutan saya, bertindak dan melangkah. Katakan, melangkah dengan iman. Melangkah. Lihat Yesus berkata begini. Aku mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecah. Bagi. Yesus, pakai pikiran Yesus. 5 roti, 2 ekor ikan, mana cukup. Mending ikan paus. Rotinya 1 kontainer. Ya. Yang dahsyat itu anak kecil. Dia cuma punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia melangkah menyerahkan ke Yesus. Katakan melangkah. Saya tanya sama Anda, kalau saya begini, langkah tegap maju jalan di tempat jalan. Musik dong. Ulangi. Kamera siap, action. Langkah tegap maju di jalan. Saya tanya, saya jalan enggak? Jalan enggak? Tapi itulah Kristen sekarang. Enggak maju-maju. Kekristenannya dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Doa itu bukan doa meminta saja, tapi mencari dan mengetuk. Katakan meminta, mencari, dan mengetuk. Minta itu berharap, cari itu ada usaha, ketuk itu tekun. Katakan yes, katakan melangkah. Saya tanya, waktu para imam memikul tabut perjanjian, kita kan harus jadi pendeta yang kreatif, semoga bisa diangkat. Bagus. Waktu imam pikul tabut perjanjian begini, kata Yosua, sungai itu akan berhenti, betul enggak? Katakan yes. Tapi saya tanya, diinjak dulu atau berhenti dulu? Ayo, ikut sekolah minggu enggak? Orang Israel mau nyebrang, ketemu di sana sungai Yordan. Waktu Musa angkat tongkat. Lautnya terbelah. Tapi Yosua enggak punya tongkat lagi, you understand? Sebab yang sakti bukan tongkatnya yang Musa, tapi Tuhannya Musa. Sekarang Tuhan ngomong sama Yosua, imam-imam mengikut tambut, menyeberangi sungai. Saya tanya, nginjak dulu atau sungainya berhenti dulu? Nah, secara matematika, logika, enaknya sungai harusnya berhenti dulu, terbelah dulu baru itu bukan. Yosua bilang, angkat, injak. Para imam, belum nikah nih, gimana dong? Aduh, baru nikah nih. Tapi mereka injak, ikut saya, injak. Waktu diinjak, sungai Yordannya terbelah. Tepuk tangan yang dahsyat. Jadi Anda harus berani melangkah. Yang udah bekerja sekian lama, siap untuk menikah, mulai doa, melangkah. Cari banyak pemandangan. Enggak nikah-nikah di rumah terus.
kurang pergaulan, enggak pernah mandi, enggak pernah sikat gigi. Pak, enggak ada kumbang pun mendekati saya. Kumbang pun keder lihat kamu kalau begitu. You understand? Katakan yes. Katakan melangkah. Waktu Elia naik ke surga, Alkitab berkata begini. Jubahnya Elisa jatuh. Katakan yes. Waktu jubahnya Elisa jatuh, begini jubahnya jatuh. Jatuh, bang. Elisa pegang jubah dan dia berkata begini. Di manakah Allahnya Elia? Terbelah. Maka kita pun harus melangkah. Saudaraku, sungguh dahsyat mujizat nama Yesus. Memiliki nama Yesus, memperkatakan nama Yesus, tanpa mengerti makna nama Yesus, enggak ada artinya. Saudara saya, bukan hanya memiliki nama Yesus, bukan hanya memperkatakan nama Yesus, tapi Anda harus tahu, Anda menghormati nama itu. Anda tidak menyebut nama Tuhan sembarangan. Anda juga tidak memakai untuk acara, kegiatan sembarangan. Tetapi hormatilah nama Yesus yang kau miliki. Dan pakailah kuasa namanya untuk hal yang benar. Hal-hal yang bijak, hal-hal yang penuh dengan kuasa. Ketahuilah, nama itu tetap berkuasa untuk selama-lamanya. Sebab kuasa namanya nggak pernah berubah. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Yesuslah satu-satunya Tuhan. Yesuslah satu-satunya penebus, penolong, mempelai surgawi kita. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba mau berdoa untuk setiap pemirsa program Miracle ini dimanapun mereka berada. Saat ini biarlah mereka membuka tangannya, membuka hatinya. Kalau ada di antara mereka yang belum pernah mengenal nama Yesus, bahkan belum pernah memanggil nama Yesus, tapi mereka dalam keadaan sakit, lumpuh, bisu, tuli, stroke, bahkan mungkin hampir meninggal. Biarlah mereka boleh menyebut nama Yesus. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran mereka. Firman-Mu berkata, waktu kami bertobat dan menerima Engkau sebagai juru selamat, kami jadi anak-anak Allah. Kami berhak untuk disembuhkan, diselamatkan. Karena itu, dengan nama Yesus yang dahsyat, selamatkanlah kami, sembuhkanlah kami, pulihkanlah kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, nama di atas segala nama yang penuh kuasa, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa di program Miracle yang lebih dahsyat yang akan datang bersama nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Oh, persembahannya sudah? Belum. Silakan ke depan, dalam nama Yesus, ke depan. Silakan, enggak apa-apa. Ibu apa? Bu Yati. Ibu Yati. Umur berapa? 63. Sakit apa? Diabetes Pak, sama ini patah. Pinggulnya. Patah. Iya. Pinggulnya patahnya karena apa? Karena jatuh. Jatuh. Iya. Sekarang sudah enak? Sudah. Sembuh. Sembuh kakinya. Kakinya sembuh ya? Jari-jarinya iya. Jari-jarinya. Diabetes, iya. Yang sembuhkan siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Cari Sri Rahayu. Sakit apa sebelumnya, Bu? Sakit. Itu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. Kok bisa nggak bisa ngomong? Nggak tahu. Sakit stroke. Stroke, udah berapa lama? Udah lama 3 tahun. 3 tahun. Tadi Ibu dijamah Tuhan? Dijamah Tuhan. Lebih lancar ngomongnya? Benar. Bisa nyanyi? Bisa. Kita nyanyi. Nggak bisa ngomong, bisa nyanyi. Bisanya lagu apa? Lagu Jawa, Batak, Sunda? Aku anak Tuhan. Sebentar, D. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan.
bisa ngomong dan menyanyi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ini siapa namanya? Helena Panggabean. Helena Panggabean. Sebelumnya sakit apa Helena? Oh sebentar, umurnya berapa dulu? 48. 48, di kamera kelihatan 38. Amin. Semua diskon 10 tahun. Amin. Haleluya. Amin. Atau mau diturunkan lagi 20 tahun? Tinggal 18. Iya. Oke, sebelumnya sakit apa? Benjolan 2 di Kaki. sebelah kiri. Sudah berapa lama? Setahun. Setahun, sakit. Sakit. Sekarang cek, Enggak. nggak ada lagi. Enggak ada benjolannya hilang. Yes, tolong yang perempuan dicek dong. Budikat tadi mana Budikat? Iya. Woi. Cek. Amin. Bu, ibu sini bu, cek bu. Cari benjolannya bu. Di sini 2. Gini. Ada enggak? Adakah? Nggak ada lagi. Sampai sembuhkan. Amin. Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ibu, siapa namanya? Suryati Suryati. Umur berapa? 63. 63. Di kamera kelihatan 53. Sebelumnya sakit apa? Ini kemarin tiba-tiba sakit kaki saya. Tiba-tiba sakit. Yang kanan. Iya bengkak kan terus sekarang Bengkak sudah ya? kempes. Sekarang udah kempes. Sudah. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Bengkak dikempeskan oleh Yesus. Tepuk tangan. Siapa namanya? Enyo. Enyo. Ya, Umur berapa? 66. 66. Kelihatan 56. Sebelumnya sakit apa? Sakit ini kaki sebelah kiri. Kenapa sakitnya? Semutan. Kesemutan. Udah berapa lama? Setahun. Udah ke dokter? Udah. Apa kata dokter? Katanya ini asam urat. Asam urat. Berapa banyak semutnya? Kalau lagi kumat semutnya gimana? Banyak sekali. Iya sakit. Sakit. Diangkat juga susah. Coba diangkat sekarang. Coba jalan sama saya. Ini tangganya tinggi juga ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semut sudah hilang. Dalam nama Yesus. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Siapa namanya? Aida, Sini. Siapa namanya? Aida, Aida. Umur berapa? 38. Lihat sana. 38. Kelihatan 28. Amin. Amin. Senengnya muda semua. Sebelumnya sakit apa? Saya sakit bagian kepala, terus tadi kesini agak sesak napas. Sakit kepalanya kiri kanan. Di sebelah kanan. Itu namanya vertigo. Sakit sebelah kepala. Saya sering sakit gitu. Udah berapa lama? Itu udah sejak remaja sampai sekarang. Remaja. Kamu masih remaja juga sekarang. Berarti udah sekian tahun ya? Udah. Kalau sakit seperti apa? Sakitnya tuh udah sakit banget, kayak kepala tuh berat banget. Tadi pas dipegang sama Pak Pendeta, saya langsung enteng, lemas gitu. Bukan, pasti jamah Tuhan Yesus kali ya. Iya, jauh sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan. Amin. Amin.